ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Tujuan utama ASEAN yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan yang terakhir, menyediakan pelatihan dan penelitian untuk negara anggota. Strukturnya, yang pertama, sebelum tahun 1976, sidang tahunan para menteri, komite tetap, dan sekretariat nasional di tiap negara. Dan setelah 1976, Summit Meeting, Annual Ministerial Meeting, dan berbagai sidang menteri. Peran Indonesia yaitu yang pertama, pendiri ASEAN dan pengusul Sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang kedua, mendukung ZOP atau Zona Damai Bebas Netral. Yang ketiga, aktif menyelesaikan konflik kawasan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama ASEAN. Yang pertama di bidang politik, diplomasi damai kawasan bebas nuklir. Yang kedua, ekonomi, perdagangan dan industri. Dan yang terakhir, sosial budaya, pertukaran pelajar dan pelatihan. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Latar belakang dibentuknya OKI yaitu rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan bangsa Israel dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Gagasan pembentukan OKI semakin kuat setelah terjadi pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam. Tujuan dari OKI yaitu yang pertama, berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. Yang kedua, berusaha mengonsolidasikan kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan lainnya. Yang ketiga, berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi, serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk. Dan yang terakhir, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan. Peran serta Indonesia dalam OKI. Yang pertama, yakni kepemimpinan dalam OKI. Pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal OKI, menjadi anggota Komite Al-Quds yang diketuai Raja Hasan II dari Maroko. Yang kedua, yakni peran dalam politik. Di KTT OKI 1981, Indonesia mengusulkan resolusi solidaritas Islam yang diterima secara spontan dan menjadi dasar pembentukan Komite Perdamaian Islam. Berperan dalam menyelesaikan konflik Moro di Filipina, mendukung Bangladesh sebagai negara Islam. Yang ketiga, kontribusi di bidang informasi. Pada tahun 1988, dalam Konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI, Indonesia mengusulkan pembentukan Tata Informasi Baru Dunia Islam. Dan yang terakhir, sebagai tuan rumah, menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri atau KTM OKI pada 9-13 Desember tahun 1996. Deklarasi Juanda. Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia menetapkan Deklarasi Juanda tentang batas laut teritorial. Deklarasi ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dengan pertimbangan yang pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki bentuk geografis khas. Yang kedua, keutuhan wilayah dan perlindungan kekayaan negara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Ketentuan batas laut ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 yang menetapkan 1. Perairan Indonesia mencakup laut, wilayah, dan perairan pedalaman. Yang kedua, laut wilayah selebar 12 mil, laut dari pulau terluar dihubungkan dengan garis lurus. Yang ketiga, jika selat kurang dari 24 mil laut, batas luar ditarik di tengah.
Yang keempat, perairan pedalaman adalah wilayah di dalam garis dasar. Dan yang terakhir, hak lintas damai bagi kapal asing diakui selama tidak mengancam keamanan nasional. Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2. Indonesia memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik Kamboja melalui berbagai inisiatif diplomatik. Beberapa peran utama yang dilakukan Indonesia adalah: yang pertama, memprakarsai cocktail party pada pertengahan tahun 1987 untuk mencapai kesepakatan Ho Chi Minh City Understanding antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam. Yang kedua, menginisiasi Jakarta Informal Meeting JIM 1, yaitu menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya pertemukan berbagai faksi yang bertikai di Kamboja. Yang ketiga, bertindak sebagai mediator utama upaya penyelesaian konflik Kamboja melalui jalur diplomasi. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan upaya perdamaian dengan JIM 2, yang merupakan tindakan lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk mencapai solusi yang lebih konkret. Cukup sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih.